Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami boleh bangun dengan sukacita, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau mendengarkan, membaca sedikit dari firman. Tuhan tolong kami supaya kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, tapi ini mungkin terlalu panjang, jadi mungkin Bapak Ibu saudara yang melihat atau menonton video ini silahkan membukanya. Tetapi saya hanya akan langsung menjelaskan supaya lebih singkat terkait dengan bagian ini. Dan kalau kita perhatikan di ayat ini ya, Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Nah, kalau kita perhatikan ketika Yesus setelah berkhotbah di bukit, dan setelah turun dari bukit, dia ternyata pergi menyelusuri tempat-tempat ya, contohnya datang ke Kapernaum, dan akhirnya di sana ada seorang perwira yang ternyata hambanya sedang sakit, dan perwira ini datang kepada Tuhan Yesus supaya bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian ini kita akan melihat bahwa ternyata perwira ini adalah perwira yang sangat rendah hati. Mengapa demikian? Terlihat bahwa pada saat itu sebenarnya seorang hamba adalah seorang yang tidak terpandang, dan sebenarnya ya kalau sakit ya dibiarkan saja, karena pada saat itu apalagi ini adalah seorang perwira, tentu dia memiliki jabatan yang sangat baik. Bahkan ini juga dijelaskan bahwa ada bawahan-bawahannya yang dia menyuruh pasti dikerjakan. Dan tetapi kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata perwira Kapernaum ini dia datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sikap kerendahan hati. Selain sikap kerendahan hati yang kita lihat dari perwira Kapernaum ini, ternyata perwira Kapernaum ini mungkin saja pernah mendengar tentang siapa Yesus, atau mungkin dia melihat secara langsung apa yang Kristus atau Yesus lakukan. Dan kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang kusta, dan mungkin saja dia melihat hal itu, atau mungkin dia mendengar dari orang kusta ini, atau dia melihat dari orang kusta ini. Tetapi apapun alasannya bahwa dia seperti itu mendengar atau melihat, tetapi yang mau menjadi penekanan di sini adalah perwira Kapernaum ini memiliki kerendahan hati untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan perwira Kapernaum ini datang kepada orang atau pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, kita lihat di sini sedikit ada Yesus menyatakan, "Aku akan datang dan menyembuhkan." Tapi perwira itu mengatakan bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebenarnya perwira Kapernaum tentu mungkin adalah seorang yang terpandang dan rumahnya pasti sangat baik. Tapi yang kita mau lihat di sini bahwa dia mengerti, mengetahui bahwa
dia adalah bawahan dari Tuhan Yesus. Dalam hal ini adalah Yesus adalah rabinya, gurunya. Dan karena dia meminta tolong, maka dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini menunjukkan bahwa ternyata perwira Kapernaum ini juga memiliki iman yang baik. Iman yang sangat baik. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa ketika dia datang kepada Kristus, hambanya pasti sembuh. Ini membawa kita untuk memikirkan bahwa ketika kita atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita sakit, kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Di sini perwira Kapernaum, dia mengetahui bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Dan sebagai orang Kristen, tentu kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberikan jawaban yang tepat. Maka ketika keluarga kita mungkin dalam hal ini sakit atau dalam hal masalah, hal yang pertama kita haruslah meminta pertolongan kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan. Itu poin yang pertama. Kita lihat di sini perwira tidak kemana-mana, tapi dia datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Inilah iman. Maka itu sebagai orang Kristen, mari beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa ketika kita beriman sungguh-sungguh, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita. Tetapi satu hal juga yang perlu kita lihat di sini. Disinilah kita melihat bahwa di dalam kejadian perwira Kapernaum ini, Yesus melihat ada iman yang sangat besar. Dan ini adalah merupakan kali pertama atau mungkin saja kedua. Tapi di sini Yesus heran. Seharusnya kalau kita lihat seluruh ayat di dalam Alkitab, Yesus hanya heran ada dua. Pertama, kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 6, itu dikatakan Yesus heran karena banyak yang tidak percaya. Jadi Yesus heran karena ketidakpercayaan. Tetapi di sini juga Yesus heran dengan iman perwira Kapernaum. Jadi ada dua hal yang Yesus heran terhadap manusia. Dan ini pada khususnya kepada perwira Kapernaum ini, karena dia melihat ada iman yang besar dari perwira Kapernaum ini. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki iman sebagaimana perwira Kapernaum, supaya ketika kita berdoa, supaya ketika kita mengalami kesakitan, kita datang kepada Tuhan. Itulah iman. Jadi kita tidak lari kemana-mana. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika perwira Kapernaum itu datang kepada Yesus? Ternyata kita melihat bahwa Yesus akhirnya menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Karena melihat apa? Pertama, melihat iman dari perwira Kapernaum itu. Dan yang kedua, perwira Kapernaum ini memiliki kerendahan hati. Dia memperhatikan hambanya. Dan dia juga tidak mengabaikan hambanya. Dan satu hal yang kita mau pelajari dari sini adalah kita perlu
perlu kerendahan hati. Kita perlu melihat orang lain seperti melihat diri kita. Mengapa Yesus heran dengan perwira Kapernaum ini? Karena Yesus juga pernah mengatakan di ayat yang lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini yang perwira Kapernaum ini lakukan. Hambanya yang sakit, dia sebagai perwira, sebagai atasan, memiliki jabatan, tetapi dia yang pergi untuk mencari kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Dia meminta kepada orang yang tepat. Dia meminta kepada Tuhan. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, mari kita memiliki hati yang demikian. Punya iman, tapi kita harus punya kerendahan hati. Peduli terhadap sesama. Kita harus memiliki rasa empati dan simpati. Supaya apa? Di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga kalau kita bisa membuat Tuhan akhirnya melihat kita tersenyum, bahkan apakah kita mampu membuat Tuhan heran sebagaimana perwira Kapernaum ini? Seharusnya kita harus melakukan yang terbaik. Kita lebih lagi sungguh-sungguh berdoa, dan kita lebih lagi sungguh-sungguh percaya sungguh-sungguh, lebih lagi melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas renungan singkat hari ini. Biarlah renungan ini menolong kami untuk hidup sebagaimana perwira Kapernaum, memiliki iman yang kuat, iman yang benar, dan memiliki hati yang baik, yaitu kerendahan hati, peduli terhadap sesama kami yang ada di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami supaya kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan, namamu dipuji dan dipermuliakan. Dalam Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.